Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan materi yaitu tentang bab 3 yaitu warike. Mungkin dalam benak kalian, apa sih itu warike? Kemudian apakah sama dengan tumpak warike? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian warike. Dan yang kedua yaitu tentang hakikat warike. Nah, dalam konteks bab 3 ini tentang warike berbeda dengan tumpak. Kalau tumpak warike merupakan tentang tumbuh-tumbuhan atau hari tumbuh-tumbuhan. Dalam konteks ini kita akan mempelajari apa itu warike. Nah, apa itu warike? Gitu. Nah, sebelum anak-anak mempelajari tentang pengertian warike, kita akan mempelajari dulu Sloka Sarasa Mustaya 1383, di mana ya, di sini dijelaskan tentang perincian waktu yang baik. Ada yang disebut Daksinayana, yang disebut sebagai waktu matahari bergerak ke arah selatan. Ada yang disebut Uttarayana, waktu matahari bergerak di arah utara. Ada yang dinamakan Sadasimuka, yaitu pada saat terjadinya gerhana bulan atau matahari. Wisuwakala, yaitu matahari tepat di Khatulistiwa. Adapun pemberian dana berupa benda pada waktu yang demikian itulah sangat besar sekali pahalanya. Nah, itu yang terdapat di dalam Sloka Sarasa Mustaya 183. Sekarang kita lanjut tentang pengertian warike. Kata warike yang dalam bahasa Bali, jika ditinjau dari segi sejarah bahasa, memiliki hubungan genetik dengan bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Dalam bahasa Sanskerta dikenal sebuah kata wara yang artinya terbaik, berharga, terbaik di antara, lebih baik daripada. Sehingga kata wara dalam bahasa Sanskerta kemudian menjadi kata wara dalam bahasa Jawa kuno yang berarti pilihan, harapan, anugerah. Hadiah, kemurahan hati, terpilih, berharga dan bernilai, terbaik, paling unggul di antara. Nah, sehingga dalam bahasa Jawa kuno juga dikenal dengan kata wara yang memakai adirga depannya, mempunyai arti waktu yang telah ditetapkan untuk sesuatu. Nah, di sini kata warike juga sering dikaitkan dengan kata padewasaan. Padewasan.
di mana padewasan itu berasal dari kata dewasa, mendapat awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi kata padewasan. Dewasa yang artinya hari pilihan, hari baik. Nah, sehingga kita mengenal dengan istilahnya dewasa ayu. Artinya hari yang baik untuk melakukan sesuatu. Lalu menjadi kata dewesa yang berarti surga. Nah, dewesa dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata dep yang artinya sinar. Nah, lalu menjadi dewesa yang berarti surga, langit, dan hari. Dari uraian tersebut diketahui bahwa kiranya kata dewasa itulah mengalami peluluhan pengucapan menjadi kata dewasa, yang berarti hari pilihan atau hari yang baik. Di dalam teks Wariga Gemat dijelaskan akar atau urat kata wariga, di mana wariga itu berasal dari kata wa, ri, dan ge. Wa itu artinya terang, ri itu artinya puncak, ge itu artinya wadak. Inilah wadak yang tak nyata, tanpa memiliki kehendak baik dan buruk dari sesama manusia. Ia telah mumpuni dalam analisis, yang ia telah disucikan, terbebas dari cita-cita. Nah, sehingga di dalam lontar wariga gemat, kata wariga berarti wa, terang, ri, puncak, dan ge artinya wadak. Secara harfiah menurut teks wariga gemat, kata wariga berarti wadak untuk mencapai puncak yang terang. Nah, jadi berdasarkan beberapa uraian dijelaskan wariga dalam pengertian bahasa Bali adalah ajaran mengenai sistem kalender atau tarik tradisional Bali, terutama dalam menentukan dewasa baik buruknya hari terkait dengan kepentingan masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang hakikat wariga. Sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang hakikat wariga, berbicara tentang wariga, kita harus tahu dari mana sih asal ilmu wariga itu. Yang pertama itu berasal dari kata wedanga. Wedanga. Kemarin Bapak udah jelaskan tentang kodifikasi Weda. Yang mana di dalam Weda itu terdiri dari Weda Sruti dan Weda Semerti. Itu. Weda Sruti udah Bapak jelaskan kemarin. Nah, Wedanga ini adalah merupakan termasuk dari bagian Weda Semerti. Di mana Wedanga ini merupakan sebagai dasar alat bantu kita di dalam mempelajari Weda. Wedanga ada dalam salah satunya termuat Jyotisa. Jyotisa inilah adalah merupakan ilmu tentang
perbintangan di dalam Weda itu. Nah, kalau di Bali, ilmu tentang perbintangan, kitab di Bali, kita sebut dengan namanya Warike. Nah, sehingga Warike ini bersumber dari geodisa. Geodisa ini merupakan bagian dari Wedanga. Nah, sehingga Wedanga ini termasuk dari bagian Weda Semerdi. Sehingga Wariko ini adalah merupakan bagian dari Weda itu sendiri. Turunan dari ajaran geodisa. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ilmu Warike atau padewasan adalah merupakan bagian dari ilmu astronomi. Di dalam agama Hindu termasuk bidang Wedanga. Fungsi Wedanga bertujuan untuk melengkapi Weda. Nah, maka jelas kalau penggunaan Warike dan dewasa bertujuan untuk melengkapi tata laksana agama. Jadi secara hakiki, fungsi dari Warike adalah pelengkap dalam ilmu agama yang bertujuan untuk memberikan ukuran atau pedoman dalam mencari dewasa. Dewasa sebagai suatu kebutuhan dalam pelaksanaan aktivitas hidup umat Hindu, bertujuan memberikan rambu-rambu kemungkinan-kemungkinan pengaruh baik buruk hari terhadap berbagai usaha manusia. Nah, sehingga hakikat Warike adalah ilmu agama yang bertujuan untuk memberikan ukuran atau pedoman dalam mencari dewasa. Dewasa sebagai kebutuhan dalam melaksanakan aktivitas hidup umat Hindu yang bertujuan memberikan rambu-rambu kemungkinan-kemungkinan pengaruh baik buruk hari terhadap berbagai usaha manusia itu. Secara hakikat seperti yang dijelaskan pada maksud dan tujuan Warike dan dewasa adalah satu, memberikan ukuran atau pedoman yang perlu dilakukan oleh orang yang akan melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ajaran agama. Dua, untuk memberi penjelasan tentang berbagai kemungkinan akibat yang timbul akibat pemilihan hari yang dipilih, sehingga memberikan alternatif lain yang akan dipilih. Nah, yang ketiga, sebagai suplemen dalam mempelajari Weda dan agama Hindu, sehingga dalam menjalankan ajarannya bisa dilaksanakan secara tepat sesuai pengaruh waktu dan planet-planet yang berpengaruh pada waktu-waktu tertentu. Demikianlah anak-anak penjelasan Bapak pada pertemuan hari ini tentang pengertian dan hakikat Warike. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Akhir kata Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.